Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana, NPM 3062156047. Untuk memenuhi tugas konsep dasar PKN SD dari Ibu dosen pengampu Ibu Hajah Jumainah, SPDI MPD. Kali ini saya akan membahas tugas tentang struktur bagan pemerintahan Indonesia dari Undang-Undang 1945 sampai ke legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BPK. Di eksekutif terdapat presiden dan wakil presiden. Ke bawah lagi ada pemerintahan daerah provinsi. Di pemerintahan daerah provinsi ada gubernur dan DPRD. Di pemerintahan daerah kota ada bupati atau wali kota. Selanjutnya ada DPRD, ada di bawahan bupati atau wali kota ada camat, di bawah camat ada lurah, di bawah lurah ada RT dan RW. Di bawahnya lagi ada rakyat. Lembaga legislatif ada MPR, ada DPR, ada DPD. Lembaga yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Selanjutnya adalah lembaga badan pemeriksaan keuangan. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Di bawah lembaga legislatif ada presiden dan wakil presiden. Tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden adalah: Presiden Republik Indonesia memiliki wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Selain itu, presiden akan mengatur seluruh anggaran atau belanja negara, dibantu oleh wakil presiden Republik Indonesia. Masa jabat presiden dan wakil presiden ialah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selanjutnya ada tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mengajukan rancangan peraturan daerah Perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Selanjutnya ada tugas dan kewenangan DPRD. DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD, pengawasan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan pengaturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah. Setelah struktur presiden dan wakil presiden, selanjutnya menuju pemerintah daerah provinsi. Di bawah pemerintah daerah provinsi ada pemerintah daerah atau kota. Di bawah pemerintah daerah atau kota ada bupati atau wali kota, ada DPRD, ada camat, ada lurah, ada RW atau RW, selanjutnya ada rakyat. Untuk tugas dan wewenang bupati atau wali kota yaitu: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Mengajukan rancangan perda peraturan daerah. 3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Di bawah bupati atau wali kota ada camat. Tugas dan wewenang camat yaitu adalah dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, meliputi melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa atau kelurahan, memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa atau kelurahan. Selanjutnya di bawah camat adalah lurah. Tugas dan wewenang lurah. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat dalam bidang pemerintahan, pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat di kelurahan,
Selanjutnya ada RT dan WRW. Tugas dan wewenang RT atau RW membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten. Memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif meliputi ada MPR, ada DPRD, ada DPD. Untuk tugas dan wewenang MPR, mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, menetapkan tata tertib dan kode etik MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada tugas dan wewenang DPR, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti suara aspirasi rakyat, memberikan persetujuan pada presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Selanjutnya ada struktur DPD. Tugas dan wewenang DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas dan wewenang diantaranya mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah berhubungan pusat dan daerah. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dasar dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga yudikatif memiliki 3 bagian, yaitu lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Selanjutnya ada tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adihoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim (KPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya ada lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.